Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya wa la rasula ba'dah. Awalan hayyabina naskurullah alladzi qad a'tana fursatan ghaliyah hatta nastati' an nastami' fi hadhil fursah al-mubarak. Saniyan salatan wa salaman daimaini wa mutalazimaini ala habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi qad hamala an-nas minadh dhulumati ilan nur. Para pemirsa yang terhormat, pada kesempatan kali ini, alhamdulillah kita bisa bertatap muka kembali, sehingga pantaslah kita sebagai umat Islam mengucapkan rasa syukur kepada Allah, dikarenakan Dia adalah Allah yang telah memberikan beribu-ribu nikmat, berjuta-juta nikmat, dan nikmat sempat yang paling utama, sehingga kita bisa menghadiri pada acara kali ini. Dan yang kedua, salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada kekasih kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk umat-umat beliau yang senantiasa menjalankan sunnah-sunnah beliau dengan istiqomah hingga akhir hayat kelak. Amin. Para hadirin, para pemirsa yang terhormat, kecintaan Nabi Muhammad adalah sesuatu yang kita tunggu-tunggu kelak di yaumil akhir. Bahkan kita sebagai umatnya harus cinta kepada Nabi kita, karena Dialah telah memperjuangkan Islam sampai berjaya hingga kita bisa merasakan kenikmatannya keislaman pada hari ini juga. Dan kecintaan Nabi Muhammad itu akan terbukti ketika beliau sedang di padang mahsyar. Pada saat itu Nabi Muhammad adalah salah satu orang yang paling sibuk waktu pada hari itu, yaitu beliau Nabi Muhammad berlari ke utara kemari, mondar-mandir ke sana kemari, hanya untuk apa? Mencari kita, umatnya, insya Allah. Itu kerinduan Nabi Muhammad terhadap umatnya. Dan semoga juga Allah menakdirkan kita sebagai umat Nabi Muhammad kelak. Amin ya rabbal alamin. Dan hari ini juga semoga Allah terima amalan-amalan yang kita lakukan hingga bangun tidur sampai sekarang ini. Jamaah yang berbahagia, kita mengetahui beliau Nabi Muhammad adalah salah satu seseorang yang paling sibuk di yaumil akhir. Bahkan sampai dikatakan oleh Allah, wahai Muhammad, ini surgamu. Tetapi apa yang Muhammad katakan? Umatku ya Allah, umatku. Nah, Nabi Muhammad sudah dijamin surganya. Beliau adalah orang yang pertama kali masuk surga Firdaus yang telah dijamin oleh Allah. Tetapi apa yang dikatakan? Umatku ya Allah, umatku. Nah, setelah itu Nabi Muhammad sujud di bawah arsy Allah. Sujud dengan sujud lamanya. Pada saat itu Nabi Muhammad meminta, ya Allah, selamatkanlah umatku. Jadi pada saat di padang mahsyar, Nabi Muhammad mencari-cari umatnya, sehingga sudah terkumpul banyak umatnya yang berjuta-juta bahkan miliar-miliaran. Nah, itu digiring ke nama telaga, yaitu yang bernama telaga Al-Kautsar. Di telaga itu dikasih minum. Nah, umatnya Nabi Muhammad SAW dikasih minum, dan ketika seseorang meminum dari telaga Al-Kautsar tersebut, dia akan tidak merasa haus untuk selamanya. Dikarenakan pada saat itu dikatakan bahwa matahari itu dekatnya 2 jengkal, seperti itu para jamaah sekalian. Jadi setelah meminum air dari telaga Al-Kautsar, digiringlah umat Nabi Muhammad menuju ke Sirat, yaitu jembatan, yang dimana jembatan itu yang dikatakan seperti tipis helai rambut. Kita bisa bayangkan tipisnya sehelai rambut. Pada saat itu ada umatnya Nabi Muhammad yang jalan dengan kecepatan kilat, dan ada juga jalan yang dengan jalan biasa, dan ada yang jalan seperti orang-orang merayap. Dan di bawahnya itu terbentanglah neraka. Di bawahnya ini neraka. Dan setelah mengetahui bahwa umatnya Nabi Muhammad itu ada yang tercemplung, ada yang tercegur ke dalam
ke dalam neraka, Nabi Muhammad langsung bersujud kepada Allah dengan sujud yang lama. Setelah itu Nabi Muhammad berkata, "Ya Allah, tolonglah selamatkan umatku yang dimana di dalam hatinya ada iman walaupun sebesar biji jagung." Setelah itu Allah memerintahkan kepada Muhammad, "Wahai, silakan Muhammad cari umatmu di neraka." Setelah itu Muhammad lari ke neraka, dicarilah, bilang kepada malaikat penjaga neraka, "Wahai malaikat, selamatkanlah umatku, carilah umatku yang dimana di dalam hatinya ada iman walaupun sebesar biji jagung, keluarkanlah." Nah, setelah itu keluarlah banyak umat-umatnya. Ada juga yang dengan keadaan tangannya udah nggak ada, tubuh gosong dan lain-lainnya. Nah, setelah diselamatkan, masuklah ke dalam surga, menikmati kenikmatan yang Allah berikan kepada dia selama di surga. Para hadirin, para jamaah, dan setelah itu Nabi Muhammad sujud kembali ke Allah. Dengan sujud yang lama, Nabi Muhammad berkata kayak gini, "Ya Allah, selamatkanlah umatku yang dimana di dalam hatinya ada iman walaupun sebesar biji kurma." Setelah itu, seperti biasa Allah memerintahkan Nabi Muhammad suruh pergilah silakan, carilah umatmu. Setelah itu mengajukan kepada malaikat, "Wahai malaikat, selamatkanlah umatku yang dimana di dalam hatinya ada iman walaupun sebesar biji kurma." Diselamatkanlah banyak, dimasukkan ke dalam surga merasakan kenikmatannya. Setelah itu Nabi Muhammad kembali sujud lagi di bawah arsynya Allah. Setelah berkata, "Ya Allah, selamatkanlah umatku yang dimana di dalamnya ada iman walaupun sebesar biji atom." Atom itu dialah biji yang terkecil. Dan di saat itulah banyak umatnya Nabi Muhammad yang keluar dari surga, yang keluar dari neraka, mohon maaf. Dan disitulah umat Nabi Muhammad banyak yang terselamatkan dari azab api neraka. Nah, setelah itu Nabi Muhammad sujud kembali di bawah arsy Allah dengan sujud yang lama. Setelah itu Allah bertanya, "Wahai Muhammad, apa yang kau minta, aku akan kabulkan." Setelah itu Nabi Muhammad mengajukan permintaannya, "Ya Allah, selamatkanlah umatku yang dimana ketika dia sakratul mautnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah." Langsung Allah merintahkan kepada Muhammad suruh pergi ke neraka, carilah umatnya. Setelah itu banyaklah umat-umat yang terselamatkan pada waktu itu. Jamaah, para pemirsa yang berbahagia, jadi inilah kalau kita emang benar-benar mencintai Nabi kita, yang dinamakan cinta itu harus ada pengorbanan. Kalau kita cuma mengatakan cuma cinta-cinta doang tapi tanpa pengorbanan itu sama saja. Jadi kalau pengen kita benar-benar cinta kepada kekasih kita Nabi Muhammad SAW, ya harus ada pengorbanan. Terutama yang pertama mengikuti anjurannya, yang kedua selalu berselawat kepada dia. Dan ada di suatu hadis, barang siapa yang berselawat kepadaku maka aku akan berikan syafaatnya kelak di yaumil akhir atas izin Allah. Jadi seperti itu para pemirsa. Ya, mungkin bisa ditarik kesimpulan. Yang pertama, itu adalah bentuk kasih sayang Nabi Muhammad kepada kita. Yang kedua, ketika kita mendengar kalimat Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad, nah kita menjawab sallallahu alaihi wasallam. Seperti itu para pemirsa sekalian. Dan semoga kita juga bisa menjadi umatnya Nabi Muhammad kelak di yaumil akhir dan pada saat ini juga. Dan semoga kita termasuk umat-umat beliau yang mendapatkan syafaat kelak yang di yaumil akhir, yang dimana syafaat itu diperlomba-lombakan pada saat itu. Amin ya rabbal alamin. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada tutur kata yang salah yang diucapkan oleh lisan saya mohon maaf, karena kesalahan datangnya dari saya dan syaitan. Hanya kebenaran yang datangnya dari Allah. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Nun wal qalam mimma yasturun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.